Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk komen dan juga untuk dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Baik, langsung saja masuk ke dalam berita pada kesempatan kali ini. Presiden kita Prabowo Subianto telah melakukan perjalanan diplomasi ke Amerika Serikat. Presiden kita juga telah menggabungkan Indonesia ke dalam BOP dan ISF. Apa saja tuai yang telah dituai akibat dari bergabungnya Indonesia ke dalam BOP dan ISF, dan juga apa saja perjanjian yang telah dilakukan Presiden kita Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Salah satu saya sebut sedikit saja bahwasanya Indonesia dikenakan tarif 0 rupiah 0% dari perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat. Sekitar 1.800 barang dari Indonesia yang dikenakan tarif 0% untuk didagangkan ke Amerika Serikat. Itu salah satu perjanjian yang dihasilkan dari Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Apalagi perjanjian tersebut, mari kita saksikan hasil Indonesia akan bergabung dengan BOP dan ISF dan hasil perjanjian dagang Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Mari saksikan berita berikut ini dengan seksama, jangan di skip. Dimohonkan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih. Presiden kita jualan langsung ke kandang bos-bos Amerika. Ngapain? Prabowo datang ke US Chamber of Commerce, ketemu para CEO kelas dunia, dan pesannya nggak muter-muter. We are open for business and we are serious. Emang Indonesia nawarin apa sih sampai segitunya? Pertama, 3 jaminan utama. Stabil, politik dan ekonomi jangka panjang terjaga, rule of law, kepastian hukum diprioritaskan, bersih, perang lawan korupsi dan kartel supaya iklim usaha sehat. Terus proyeknya? Bukan recehan, 18 proyek raksasa hilirisasi siap digarap bareng. Ditambah harta karun mineral Indonesia, termasuk rare earth yang dibutuhkan industri teknologi dunia. Ini bukan cari investor yang masuk hari ini, cabut besok. Prabowo tegas, Indonesia cari mitra jangka panjang, tumbuh bareng, untung bareng. Kenapa presiden yang turun langsung? Ini kerennya dari presiden kita, karena beliau paham dunia bisnis, pernah jadi pengusaha, tahu persis investor cari apa, kepastian, rasa aman, dan peluang yang adil. Oke deh, keren. Tapi dampaknya buat kita apa? Kalau investasi masuk, lapangan kerja bertambah. Kalau hilirisasi jalan, nilai tambah tinggal di dalam negeri. Prabowo bersama jajaran menteri yang mendampingi seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sedang bangun jembatan besar antara Indonesia dan raksasa ekonomi dunia. Supaya Indonesia bukan cuma pasar, tapi pemain utama rantai pasok global. Pemerintah ngajak kita semua jadi bagian dari proses ini, bukan cuma penonton, tapi pemain peluang besar. 1.800 produk Indonesia masuk Amerika tanpa tarif. Ini deal besarnya. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi sepakat turunkan tarif sampai 0% untuk ribuan produk Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, ada 1.819 pos tarif yang sekarang bebas bea masuk ke Amerika Serikat. Apa aja? Minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, sampai komponen elektronik, semikonduktor, bahkan komponen pesawat terbang, semuanya tarif 0%. Produk tekstil dan apparel juga dapat fasilitas 0% lewat skema tarif rate quota. Sebagai timbal balik, Indonesia juga kasih tarif 0% untuk beberapa produk utama Amerika seperti gandum dan kedelai. Tujuannya, biar harga bahan baku tetap stabil dan masyarakat nggak kena beban biaya tambahan. Bukan cuma itu, kedua negara juga sepakat nggak ada bea masuk untuk transaksi elektronik sesuai komitmen di World Trade Organization. Soal data, tetap dijaga. Transfer data lintas negara diatur sesuai hukum dan undang-undang Indonesia dan perlindungan konsumen tetap jadi prioritas. Yang menarik, kata Airlangga, perjanjian ini beda dari deal Amerika dengan negara lain. Fokusnya jelas, kerja sama perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Artinya apa buat kita? Produk Indonesia makin kompetitif, peluang ekspor naik, dan ekonomi kita bisa makin kencang. Kita lagi naik kelas di panggung global. Sawit lagi, dapat tarif 0% untuk ekspor sawit setelah gabung board of peace-nya Donald Trump. Ketahuan ya sekarang, yang dipikirin bukan rakyat Palestina,
tapi bisnis sawitnya. Saya ke dunia, hampir semua pemimpin negara Indonesia, tolong supply kelapa sawit. Kalau sawit untuk rakyat Indonesia, ngapain diekspor banyak-banyak? Prabowo mau bikin kelapa sawit. Iya, untuk rakyat Indonesia. Katanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, kok jadinya Amerika? Menurut buku Bernalar Kritis, ini namanya paradoks, di mana selalu ada penjelasan dari dua hal yang bertentangan. Ternyata rakyat Indonesia yang dimaksud itu owner perusahaan sawit alias oligarki. Bahkan untuk mengurangi saingan bisnis, Pak Prabowo ngasih denda 300 triliun ke perusahaan sawit ilegal supaya bisa disumbangkan untuk program catering bergizi gratis. Anehnya pas sudah ditentang MUI gabung BOP, malah MUI disogok akan dibuatin kantor baru di Bundaran HI. MUI setuju karena nanti kalau nggak cocok habis gabung BOP, bisa berhenti setelah 3 tahun. Lah terus uang rakyat yang 16 triliun itu nggak balik dong. Menurut kalian apa bisa ya Pak Prabowo nanti dituntut karena merugikan negara seperti kasus Nadiem Makarim dan Tom Lembong? Aku udah bikin artikel bocoran BOP di link bio, baca kalau penasaran. Prabowo banyak dihujat karena gabung BOP, tapi orang-orang harus tahu kalau ada persoalan yang jauh lebih besar di baliknya. Keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace atau BOP banyak mendapat hujatan. Ia dituduh sebagai antek Amerika atau Zionis. Tuduhan itu terdengar emosional tetapi justru menutup persoalan yang jauh lebih besar. Ini bukan soal membela Israel atau Palestina, tapi soal upaya keluar dari penjara finansial global yang selama puluhan tahun menjerat negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu masalah utamanya adalah capital flight, di mana selama puluhan tahun ekspor Indonesia meningkat tetapi cadangan devisa malah stagnan. Hal ini karena pipa keuangannya bocor ke negara lain. Sebagai contoh, ketika Indonesia stop ekspor nikel mentah, kita langsung digugat Uni Eropa di WTO. Mereka memakai hukum internasional untuk memaksa kita tetap jadi tukang gali tanah di negeri kita sendiri. Itu adalah bentuk penjajahan modern, di mana mereka nggak lagi menggunakan senjata. Selain itu, upaya Indonesia untuk maksa eksportir parkir dolar di dalam negeri juga selalu gagal karena sistem keuangan global udah didesain untuk melawan itu. Jadi kita dijajah secara ekonomi lewat regulasi yang mereka titipkan. Udah gitu ada juga istilah The Spider's Web, sebuah jaringan keuangan rahasia yang berpusat di London. Fungsinya ialah menyedot kekayaan negara berkembang, disembunyikan di negara suaka pajak, supaya negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia tetap miskin dan bergantung pada utang. Nah, Donald Trump dan aliansinya membenci sistem globalis ini karena juga bikin Amerika rugi, di mana industri mereka mati. Jadi BOP ini diciptakan untuk memprivatisasi sistem, yakni untuk menghancurkan elite knowledge networks seperti IMF, World Bank, dan NGO yang selama ini jadi polisi penjaga jaring laba-laba itu. Jadi masuknya Prabowo ke BOP bukan karena dia mau jadi antek Amerika, tapi dia masuk karena butuh alat untuk melawan hegemoni keuangan lama. Hal ini karena blok baru ini punya misi menghancurkan tatanan dunia lama yang munafik. Tatanan lama inilah yang selama ini membiarkan Palestina dijajah sambil jualan HAM palsu. Nah, disinilah Prabowo melihat celah, di mana hal ini relate dengan ungkapan bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Prabowo jualan Indonesia di kandang para bos Amerika. Di markas para raja bisnis dunia, tepatnya di US Chamber of Commerce, Presiden kita Prabowo Subianto datang bukan buat basa-basi. Beliau bawa pesan tegas, "We are open for business and we are serious." Dan ini bukan omong kosong. Prabowo kasih 3 jaminan ke investor AS biar pede tanam modal di dalam negeri. Pertama, stabil, Indonesia stabil secara politik dan ekonomi, bukan negara coba-coba. Kedua, rule of law, kepastian hukum dijaga. Investor nggak dipersulit. Ketiga, bersih, perang lawan korupsi dan kartel. Lingkungan usaha yang sehat itu harga mati. Lalu ditawarin apa? Bukan proyek receh, tapi 18 proyek raksasa hilirisasi, plus cadangan mineral strategis, termasuk rare earth bahan penting buat teknologi masa depan. Pesannya jelas, Indonesia bukan cuma pasar. Kita pemain kunci rantai pasok global. Dan yang dicari bukan investor yang masuk hari ini, kabur besok. Tapi mitra jangka panjang, tumbuh bareng, untung bareng. Didampingi Menko Perekonomian Airlangga, pemerintah lagi bangun jembatan besar antara Indonesia dan raksasa ekonomi dunia. Buat kita generasi muda, ini kabar penting. Karena investasi masuk artinya lapangan kerja baru akan tumbuh. Jadi siap-siap ya, peluang besar segera datang. Keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian buatan Trump, apakah ini keputusan yang salah? Karena masalahnya, Presiden Prabowo bakal hadir di KTT Perdana Board of Peace ini pada hari Kamis 19 Februari di Washington DC. Apakah Indonesia masih bisa mundur dari BOP ini? Masalahnya lagi, Indonesia udah berencana untuk ngirim brigade gabungan sebanyak 8.000 personel ke jalur Gaza di bawah bendera pasukan stabilisasi internasional di April besok. Walaupun pengiriman pasukan ini emang masih nunggu keputusan pemerintah, dan penting buat diingat, pasukan ini
bukan untuk misi tempur, dan gak akan memihak ke pihak manapun. Intinya, ini untuk mandat kemanusiaan. Soal pro kontranya, di dalam negeri, Wakil Presiden ke-13, Maruf Amin, ngaku gak masalah kalau Indonesia gabung Dewan ini, asalkan masih mengutamakan kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa masuknya Indonesia ke BOP tidak berpihak pada Palestina. Ditambah pula, ada perkara Israel yang masuk ke Dewan ini. Kemlu sih bilang, keanggotaan Indonesia tidak akan membuka hubungan dengan negara manapun. Pada dasarnya, soal pasukan, Indonesia bisa menarik personel kita kapanpun jika pelaksanaan pasukan stabilisasi internasional gak sejalan dengan kebijakan Indonesia. Tapi sampai sini dulu deh, gimana kalau menurut lo soal partisipasi Indonesia di BOP ini? Jadi Prabowo menyatakan Indonesia adalah teman sejatinya Amerika Serikat ya, yang mana ini mengejutkan banyak orang ya kan. Prabowo loh yang dikenal sebagai anti-anti aseng ya kan, dan ternyata malah si asengnya Amerika disebut sebagai teman sejati kita. Atau dia mencoba meyakinkan Indonesia tuh teman sejatinya Amerika lah gitu. Dan juga kita nggak boleh melupakan peran Amerika Serikat dalam kemerdekaan Indonesia ya. Peran yang mana yang dimaksud nih kira-kira? Sebesar itukah peran Amerika? Pemerintah resmi akan kirim data pribadi rakyat Indonesia ke AS usai deal Prabowo Trump. Astagfirullah. Kayaknya puasa kali ini tantangannya bukan lapar dan haus, tapi emosi. Karena setiap baca berita kayak gini pasti mau teriak astagfirullah. Soalnya yang bener aja. Masa iya data rakyat dijadiin bonus pas deal-dealan sama luar negeri? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kita baca, RI sepakat transfer data WNI ke AS. Bisa untuk kepentingan bisnis. Ini berita dari Kumparan. Berarti beneran bejir. Nah, pakar keamanan cyber sampai ngomong begini, Indonesia berpotensi melepaskan sebagian kontrol atas data yang sangat penting bagi keamanan nasional dan pembangunan ekonomi digital jangka panjang. Maksudnya gimana? Apakah nanti telepon scam jadi pakai bahasa Inggris? Bukan nih. Saya ngecek Detik dan BBC. Ternyata presiden kita memang ngasih akses data kita ke pihak Amerika. Ini bagian dari perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika. Menko bidang perekonomian kita bilang, kalau Amerika akan ngejaga keamanan data kita seperti undang-undang yang berlaku. Sebagai gantinya, Indonesia bisa punya hubungan dagang yang lebih baik sama Amerika. Ada 12 perusahaan Amerika yang udah nanam modal dan mau bikin pusat data di Indonesia. Contohnya kayak Amazon, Microsoft, Cloudflare, dan sebagainya. Intinya mah urusan bisnis dan dagang. Semua bisa ngebaca di artikel-artikel ini. Sekarang pertanyaannya, ini semua worth it nggak? Nah, ini yang harus kita lihat ke depannya. Semoga sih keamanan data kita nggak dizolimi ya. Netizen komen, lah nggak izin ke rakyatnya, innalillahi. Definisi jadi WNI adalah ibadah. Status kita semua WNI apa US citizen kalau gini? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu.